Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Gisela Arjeningsih. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan mengenai faktor penyebab korupsi. Di sini yang saya jelaskan ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, faktor penyebab korupsi secara umum. Yang kedua, faktor penyebab korupsi berdasarkan pandangan perspektif teoritis. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor penyebab korupsi secara umum. Faktor penyebab korupsi secara umum itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. 1. Faktor politik. Korupsi adalah hasil dari adanya monopoli kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban dari mereka yang memegang kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, politik di negara Indonesia dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Lalu hal yang kita tanyakan, mengapa politik bisa menjadi salah satu faktor penyebab korupsi? Itu dikarenakan mereka yang memiliki wewenang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma atau aturan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan politis pribadinya dan mengesampingkan kepentingan bersama. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu undang-undang dan penegakan hukum. Undang-undang banyak ditemukan dalam hukum atau dalam undang-undang terdapat rumusan-rumusan yang tidak jelas, sehingga dari adanya rumusan-rumusan yang tidak jelas ini, sehingga dibukalah celah atau peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud yaitu sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan apa yang dibuatnya, sehingga terjadilah sanksi tidak tepat sasaran. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri merupakan salah satu faktor yang paling menonjol seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan tersendiri, sehingga ia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satunya itu dengan melakukan tindakan korupsi. Lalu yang terakhir, faktor organisasi. Organisasi merupakan sekelompok masyarakat yang terdapat dalam suatu lingkungan tertentu. Organisasi dibuat dengan memiliki 5 fungsi pokok, yaitu memusatkan perhatian, yang kedua, memberi tugas dan fungsi, yang ketiga, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka sebuah organisasi membuat struktur, yang keempat, supaya ada standar, yang kelima, menciptakan kode etik. Organisasi dibuat dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, dalam organisasi pasti ada persoalan-persoalan, sehingga dengan adanya persoalan-persoalan ini akan dibuat kesempatan atau celah bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Yang kedua, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, yaitu kultural determinisme. Teori tersebut antara lain teori means and scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton, bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang telah disepakati bersama. Dalam sistem sosial sering terjadi tidak adanya pengakuan atau tidak adanya kesempatan bagi mereka yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu, atau di dalam sistem sosial adanya diskriminatif, sehingga dengan adanya diskriminatif tersebut maka mereka yang mengalami hal ini melakukan cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat agar mereka bisa melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Yang kedua, teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini mengatakan bahwa kepribadian dari seorang individu itu dipengaruhi oleh masyarakatnya daripada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, di sini dimaksudkan bahwa seorang individu yang terlahir atau hidup dalam masyarakat yang memiliki sistem budaya atau lembaga korupsi, dengan tersendirinya individu tersebut kepribadiannya akan terbentuk sesuai dengan masyarakatnya, yaitu dia juga menjadi individu yang korupsi.
walaupun sebesar apapun kesalahan dari individu tersebut. Yang selanjutnya teori Ghosn. Seperti yang kita ketahui, teori Ghosn menjabarkan beberapa faktor penyebab korupsi. Yang pertama keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat pengungkapan. Keserakahan yang dimaksud adalah adanya rasa tidak puas dari setiap individu, sehingga dengan rasa tidak puas tersebut ia membuka peluang atau melakukan segala cara untuk bisa mencapai hal-hal yang dia inginkan. Lalu yang kedua kesempatan. Kesempatan yang dimaksud adalah mereka yang memegang kekuasaan atau mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi menyalahgunakan kesempatan yang mereka miliki dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma sosial. Yang ketiga kebutuhan. Setiap individu atau setiap orang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi. Setiap hari kebutuhan dari setiap individu itu selalu bertambah. Nah, dengan bertambahnya kebutuhan, maka salah satu cara yang harus dia lakukan untuk mencapai kebutuhan yang dia inginkan adalah dengan melakukan tindakan korupsi. Nah, dengan tindakan korupsi maka kebutuhan yang belum terpenuhi bisa akan terpenuhi. Lalu yang terakhir pengungkapan. Pengungkapan yang dimaksud adalah hukuman yang dijatuhkan kepada perilaku korupsi yang tidak memberi efek jerah bagi perilaku lain. Lalu yang terakhir, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor pendorong korupsi yang timbul dari dalam diri seseorang, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh aspek perilaku individu, yaitu adanya gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yang dimaksud adalah individu yang melakukan tindakan korupsi memiliki gaya hidup yang tinggi, sehingga untuk mencapai gaya hidup yang dia inginkan, maka ia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat, yaitu dalam melakukan korupsi. Yang kedua, sifat tamak atau sifat rakus manusia. Sifat rakus manusia itu sifat yang dimana dia menginginkan apa yang belum dimiliki oleh dirinya bisa ia miliki, atau rasa tidak puas dengan apa yang dia miliki saat ini, sehingga untuk mencapai apa yang dia inginkan dia melakukan hal tersebut. Lalu moral yang kurang kuat. Moral yang kurang kuat yaitu moral atau kepribadian dari individu tersebut tidak sesuai dengan moral-moral Pancasila, sehingga ia mudah sekali untuk terjerat dalam perilaku-perilaku tersebut. Yang kedua, aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Keluarga kurang memberikan bimbingan atau keluarga kurang memberikan perhatian kepada setiap anggotanya bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang dia buat itu merupakan salah satu tindakan yang menyimpang. Lalu yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah seseorang melakukan tindakan korupsi itu dipengaruhi oleh faktor dari luar dari perilaku, yaitu misalnya masyarakat maupun lingkungannya. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat yang selalu masa bodoh dengan tindakan korupsi atau peristiwa korupsi itu menjadi faktor utama seseorang melakukan tindakan korupsi. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa dirinya terlibat dalam korupsi. Masyarakat yang masa bodoh atau masyarakat yang acuh tak acuh dengan tindakan korupsi. Lalu yang kedua, aspek ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhannya tersendiri. Maka untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, ia menghalalkan segala cara, yaitu dengan cara menyimpang dari norma-norma sosial. Lalu yang ketiga, faktor politik. Faktor politik seperti yang sudah saya jelaskan bahwa faktor politik menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. Hal itu dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang kekuasaan, yaitu mereka lebih mementingkan kepentingan politisnya secara pribadi dan mengesampingkan kepentingan bersama. Lalu aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan dari pemimpin. Pemimpin dalam sebuah organisasi harus bisa memberikan yang terbaik untuk anggota-anggotanya, atau dia harus bisa menjadi contoh bagi setiap anggota-anggotanya.
Dan juga faktor organisasi menjadi faktor penyebab korupsi itu karena lemahnya pengawasan dari pimpinan organisasi, sehingga ia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya itu menyimpang dari norma-norma masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai faktor penyebab korupsi. Terima kasih.